Wa idza dakhalatal masjid. Nah, di sini aturannya masuk ke dalam masjid diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kamu masuk ke dalam masjid, faqaddim rijlakal yumna. Dahulukan kaki yang sebelah kanan. Dengan niatan apa? Dengan niatan bahwasanya kita menghadirkan tempat ini adalah tempat yang mulia dibandingkan tempat yang saya pijak sebelumnya. Tempat yang saya masuki ini tempat rumahnya Allah Ta'ala yang saya harus lebih memperhatikan kondisi ruh saya ketimbang yang nampak. Yang harus saya memperhatikan tempat pandangnya Allah Ta'ala ketimbang yang kelihatan di antara para manusia. Kalau orang-orang sekitar kita yang kelihatan mukena kita, yang kelihatan sajadahnya kita, yang kelihatan tasbihnya kita, yang kelihatan Qur'annya kita. Tapi kalau Allah Ta'ala yang dilihat adalah pakaian-pakaian yang nempel di dalam hati-hati kita. Yang harus kita tempelkan sing api-api. Keikhlasan masukkan di situ, ketulusan masukkan di situ, kebaikan hati masukkan di situ, perkara-perkara terpuji itu tadi masukkan, tempelkan, karena itu pakaian hati-hati kita yang akan selalu dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita masuk, hadirkan niat itu. Ya Allah, saya masuk ke tempat yang lebih mulia. Saya pakai kaki kanan saya karena tempat sebelum saya ini jauh lebih buruk ketimbang yang saya masuki sekarang ini. Waqul, setelah itu bacalah doa bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baca bismillah dulu, setelah itu baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu mengatakan Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya dan bukakan kepada saya pintu rahmatmu. Bukakan untuk saya pintu rahmatmu. Dikatakan setan ketika kita membaca doa ini, ketika kita mau masuk ke dalam masjid, setan mengatakan ustima minni sa'irul yaum. Orang ini bebas dari bisikan-bisikanku sepanjang hari. Bukan cuma waktu dia di dalam masjid saja, tapi sepanjang hari dia akan bebas dari godaan. Wala tajlisanna hatta tusalliya rak'atain. Setelah itu ketika kita masuk ke dalam masjid, sempatkan untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Yang kita kenal dengan nama tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid. Kalau musola Kak, bisa enggak kita sholat tahiyatul masjid? Bisa. Di musola pun juga bisa, karena musola hakikatnya juga tempatnya sholat. Tapi walaupun aturannya tidak khusus seperti halnya masjid, tapi bisa kita melaksanakan tahiyatul masjid di dalam musola. Di dalam musola juga ada anjuran untuk melaksanakan tahiyatul. Fa'ilam tatamakan minas sholat, kalau kamu tidak memungkinkan untuk sholat tahiyatul masjid, misalkan masuk mepet sama iqomah, mepet sama imamnya sudah maju ke depan untuk memimpin sholat. Gimana ini? Baca 4 kali subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar 4 kali. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah sebagai pengganti dari 2 rakaat tahiyatul masjid. Jadi kalau tidak sempat baca tasbih subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu wa idza kharajta minhu, kalau kamu keluar dari masjid, faqaddim rijlakal yusra, maka gunakan kakimu yang sebelah kiri, wa qul ma taqaddam waj'al badala abwaaba rahmatik. Baca seperti doa mau masuk masjid, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ghfirli dzunubi. Kalau mau masuk kan waftahli abwaaba rahmatik. Kalau keluar diganti waftahli abwaaba fadlik. Ya Allah, bukakan untukku pintu fadilah-fadilahmu. Di dalam masjid kita nyari rahmatnya Allah, di luar masjid kita nyari anugerah-anugerah yang lainnya. Anugerah-anugerah yang lainnya. Abu apa? Wazid a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa junudi. Dan setelah itu tambahi Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaaba fadlik, ditambahi dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa junudi. Ya Allah, lindungi saya dari godaannya setan dan juga tentara-tentaranya setan. Karena dikatakan ketika seseorang keluar dari masjid, istahwadahu syaitan. Setan ini wes jejer-jejer antri untuk mengalahkan dia atau narik dia ke sana kemari. Makanya kita minta perlindungan dari Allah Ta'ala dari yang namanya godaannya setan.